Selamat datang di Baking Bites episode 10. Kalau kamu sering ke toko bahan kue, pasti pernah lihat margarin dalam dua warna, kuning dan putih. Keduanya sama-sama disebut margarin, tapi ternyata punya fungsi yang berbeda banget loh. Dan di akhir video ini, akan ada kuis berhadiah uang tunai 50.000 untuk 2 orang tercepat yang jawab dengan benar di komentar. Jadi, simak sampai akhir ya. Kita mulai dari margarin kuning. Margarin ini biasanya terbuat dari campuran lemak nabati, air, garam, pengemulsi, dan pewarna. Warna kuningnya berasal dari pewarna alami atau sintetis, seperti beta-karoten, yang juga memberi aroma khas. Margarin ini cocok untuk cookies, butter cake, kue kering, dan roti manis. Pokoknya sajian yang butuh rasa gurih dan tampilan menarik. Saat dicampurkan ke adonan, margarin kuning memberikan struktur yang lebih kokoh dan rasa yang menonjol, terutama di kue kering. Sementara itu, margarin putih atau yang dikenal juga sebagai baker fat punya karakteristik yang berbeda. Komposisinya lebih sederhana. Biasanya hanya lemak nabati murni, tanpa pewarna dan tanpa garam. Inilah kenapa baker fat jadi pilihan utama untuk buttercream, krim isian, bakpao, mantau, dan adonan roti lembut lainnya. Karena warna dan rasanya yang netral, margarin putih tidak mengganggu warna asli adonan dan menghasilkan tekstur yang lebih halus. Sedikit trivia nih. Margarin putih sudah lama digunakan di industri bakery karena stabil di suhu ruang dan mudah dicampur. Bahkan, baker fat menjadi bahan pokok di pabrik roti karena efisien dan tidak mudah meleleh seperti butter. Secara umum, margarin bisa dibedakan lagi menjadi dua jenis, salted dan shortening. Kalau tidak ada label khusus, margarin tersebut biasanya salted, mengandung garam. Ini umum pada margarin kuning. Sedangkan shortening adalah margarin tanpa garam, lebih padat dan cocok untuk resep yang butuh kestabilan, seperti buttercream atau puff pastry. Banyak orang mengira margarin kuning lebih premium karena warnanya lebih cerah. Padahal, margarin putih justru lebih sering dipakai di dapur profesional karena lebih fleksibel dan cocok untuk berbagai aplikasi. Nah, bagaimana kalau dibandingkan dengan butter? Butter berasal dari lemak hewani dan punya rasa yang lebih kaya, tapi margarin, terutama baker fat, menawarkan kestabilan yang lebih baik, daya tahan suhu lebih tinggi, dan lebih hemat secara biaya. Makanya banyak bakery besar memilih margarin putih untuk produksi massal. Tips tambahan, kalau kamu ingin hasil akhir yang putih, bersih, dan lembut, gunakan margarin putih. Kalau kamu ingin aroma gurih yang keluar, pakai margarin kuning. Dan untuk hasil maksimal, kamu juga bisa mencampur margarin dengan butter. Tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan resepmu. Sekarang waktunya kuis Baking Bites. Pertanyaannya, di episode berapa kita membahas perbedaan antara butter dan butter oil substitute atau room butter, dan apa karakteristik utama dari room butter dibandingkan butter? Tulis jawaban kamu di kolom komentar sekarang juga. 2 orang tercepat dan paling tepat akan mendapat hadiah 50.000 via transfer bank atau e-wallet. Kalau kamu suka video edukatif seperti ini, bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan pastikan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan sesi kuis berikutnya. Sampai ketemu di Baking Bites episode 11, dan semoga kamu menang hari ini.